Di video kali ini, saya akan membantu adik-adik untuk belajar permutasi dan kombinasi untuk siswa kelas 12. Kita mulai dengan permutasi. Permutasi adalah, kita mulai dengan membahas permutasi. Permutasi adalah penyusunan unsur-unsur dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan atau posisi atau letaknya. Jadi adik-adik, kalau ada soal, kalau soalnya itu menunjukkan urutan atau posisi atau letak, pasti akan menggunakan permutasi, bukan kombinasi. Permutasi di sini dibagi tiga. Yang pertama, permutasi dengan R unsur yang berbeda. Rumusnya P N R N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini rumus untuk permutasi dengan R unsur yang berbeda. N itu apa? N itu anggota seluruhnya. R unsur yang dipilih. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi N itu anggota seluruhnya, R itu nanti unsur yang dipilih dari N anggota. Kita masuk ke contoh. Dari 8 orang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Nah, di sini ada keterangan sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Berarti posisinya sudah ada, sudah ditentukan. Makanya kita menggunakan permutasi. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, karena kita permutasi, kita harus nyari N dulu. N itu seluruh anggotanya ada berapa? Ada berapa orang yang disediakan? Oh, 8, ditulis 8. Akan dipilih berapa orang? 3. Oh, berarti R-nya 3. Setelah itu kita nulis rumusnya permutasi NR. Rumusnya N faktorial per N dikurangi R faktorial. P 83. 8-nya sebagai N faktorial, terus 8 kurangi 3 faktorial. Jadi 8 faktorial per 5 faktorial. 8 faktorial kita buka perkalian dari 8, mundur, berkurang 1, 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Yang bawah 5 faktorial, mulai angka 5. Kali, berkurang 1, 4, berkurang 1, 3, berkurang 1, 2, berkurang 1. Habis itu, yang kembar atas sama bawah dicoret. Jadi nilainya tinggal 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 56, 56 kali 6 336. Jadi permutasi banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah 336 cara. Yang kedua, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Ini maksudnya nanti kita ada susunan angka, susunan huruf, ada huruf-huruf yang sama. Makanya permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Rumusnya P sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya. Keterangannya, N itu apa? N adalah anggota seluruh huruf. Huruf yang sama. Huruf yang sama untuk pertama. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama. N2
huruf yang sama untuk yang kedua, dan lain-lain, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh. Banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, sudah adalah seperti ini ya adik-adik. Untuk contoh permutasi dengan unsur-unsur yang sama, biasanya kita disuruh nyari banyaknya kata yang dapat dibentuk dari sebuah kata. Ya, seperti itu. Kita menggunakan rumus permutasi yang kedua. Jadi di sini kita nyari n-nya dulu. Jawab n-nya. N-nya ini seluruh anggota huruf yang ada dalam kalimat. Dalam kata ini matematika. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10. Terus kita lihat juga mulai N1. N1 mana huruf yang kembar? Saya mau ngambil huruf A. Yang pertama kembar adalah A. Ada berapa A-nya? 1, 2, 3. Berarti N1-nya 3. Kita lihat lagi, ada huruf kembar yang lagi? Oh, ada. N2 berarti kita kasih huruf kembar yang kedua, kita lambangkan N2. Huruf T, ini huruf A. Huruf A. Yang huruf T ada berapa nih? 1, 2. Oh, huruf T ada 2. Huruf T. Terus ada lagi huruf yang sama, huruf M. Berarti ada N3. M-nya 1, 2. Oh, 2. Huruf M. Ada yang sama lagi? Tidak ada ya. Baru kita masukkan ke rumus. P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Kita berarti sampai 3, karena di sini unsur yang sama ada 3 macam. Huruf A, huruf T, huruf M. Kita mulai menghitung. N-nya seluruh hurufnya 10, berarti 10 faktorial. Per N1-nya tadi 3 faktorial. N2-nya 2 faktorial. N3-nya 2 faktorial. Terus mulai kita buka 10 faktorial, mulai angka 10 berkurang 1, 9. 8 kali 7 kali 6 ya, kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 berhenti sampai 1. Terus yang 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Yang 2 faktorial 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Nah, kita mulai coret-coret atas sama bawah yang angka yang kembar. 3, 2, 1 kita coret karena kembar. Nih 2 kita coret sama 4 ya. 2-nya coret 1, 4-nya jadi 2. Terus 2 yang ini kita coret lagi sama yang atas. Yang bisa kita coret yang mana? Oh, ini ada 2. Kita coret lagi. Sudah 1. Oke. Yang atas kita hitung sekarang yang atas. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 10 kali 9 90. 90 kali 8 720. 720 kali 7 berapa ini? 14. 50. 50 kali 6 5040 kali 6 0 4 2 30. Terakhir kali 5 0 20 ini berdua 12 1 15. Berarti ada 151.200. Nah, ini jawabannya. Oke.
Seperti itu adik-adik, jelas untuk contoh yang kedua? Kalau sudah jelas, nanti kita lanjutkan ke yang ketiga. Kita masuk ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Siklis artinya melingkar. Jadi di sini nanti posisinya, bentuknya itu melingkar. Nanti akan ditanyakan berapa banyak cara. Duduk melingkar. Misalnya ini unsurnya A, B, C, D, E. Kita masuk jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Siklis artinya melingkar. Rumusnya P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. N-nya apa? Banyaknya unsur. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh. Contoh. Bapak, Ibu, dan 4 anaknya makan bersama dalam posisi melingkar mengelilingi meja. Berapa banyak cara duduk melingkari meja? Jika A. Posisi bebas, yang B. Jika Ibu dan Bapak selalu berdampingan. Oke, kita akan bahas soal ini. Kita jawab dulu yang A. Yang A, ini ibaratnya meja makannya. Ini ada Bapak, ada Ibu, ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Oke, jadi anggota keluarganya adalah, dihitung situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Rumusnya langsung P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. N tadi anggotanya seluruhnya berapa? 6 dikurangi 1 faktorial, jadi 5 faktorial. Kita buka 5 faktorial mulai angka 5 kali berkurang 1, 4, berkurang 1 lagi 3, berkurang 1 lagi 2, terakhir 1. Kita hitung berapa banyaknya? 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120 cara duduknya. Seperti itu ya untuk yang A, posisi bebas. Yang B, jika Ibu dan Bapak selalu berdampingan. Nah, ini ternyata ada 2 posisi. Yang pertama, selalu berdampingannya bapaknya di sini, ibunya di sini. Ini anak pertama, anak keduanya bebas. Sampai anak keempat bebas. Terus posisi yang kedua, ini posisi pertama, posisi 1. Yang ini posisi 2. Jadi bapak sama ibunya selalu berdampingan. Kalau yang posisi pertama bapak dulu, bapak yang kiri, ibunya sebelah kanan. Posisi yang kedua, ibunya yang kiri, bapaknya kanan. Posisi anak bebas ya. Keempat anak bebas.
Kalau duduk berdampingan, bapak dan ibunya dianggap satu unsur. Dianggap satu unsur. Sudah, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini dianggap satu unsur. Satu unsur. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya posisinya tinggal 5. N-nya 5. Kalau gitu permutasinya P sama dengan N-1 sama dengan N-1 faktorial sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Jadi 4 faktorial. Ketemunya berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada berapa ini? 12 kali 2, 24 cara. Ini untuk yang posisi 1. Yang posisi 2 juga sama. Yang selalu berdampingan dianggap satu unsur. Ini dianggap 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sama ternyata. N-nya 5. Maka P sama dengan N-1 faktorial. 5 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial. Ketemunya sama ya, 4 faktorial langsung 24. Baru di total ya jumlah. Jadi total permutasi sama dengan 24 ditambah 24. Jadi ada 48 cara. Sudah jelas adik-adik? Yang penting yang perlu diingat, kalau duduk berdampingan, orang yang berdampingan itu dianggap satu unsur. Tapi karena ini permutasi, jadi memperhatikan posisi. Jadi posisinya dibolak-baliknya harus dihitung satu-satu. Oke? Kita masuk materi selanjutnya, kombinasi. Kombinasi hampir sama dengan permutasi. Penyusunan R unsur dari N unsur tapi tanpa memperhatikan urutan atau posisi atau letak. Seperti kalau kita milih sebuah tim, itu langsung kita hanya milih berapa banyak orangnya tanpa melihat urutan 1 atau kedua atau ujung, nggak perlu. Seperti juga pemilihan soal dan lain-lain. Rumus kombinasi kita lambangkan C besar N R sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan N min R faktorial. Hampir sama kayak permutasi, cuma di sini ada R faktorial. Seperti itu ya. N-nya adalah anggota seluruhnya. R-nya unsur yang diambil. Unsur yang diambil atau dipilih. Sudah, baru kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Dari suatu ujian terdapat 10 soal. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jika soal nomor 5, 7, 9 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. 8 soal maksudnya. Mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Banyaknya cara seorang peserta memilih soal yang dikerjakan adalah. Ya, kita mulai. Soalnya semuanya ada berapa? Semuanya lambangnya N. Anggota seluruhnya kita lambangkan. Pertama soalnya N-nya 10. Tapi ada syaratnya ini, 5 sama 7 harus dikerjakan. Berarti 5 sama 7 tidak perlu dipilih-pilih lagi. Makanya yang awalnya anggota seluruhnya 10 itu harus dikurangi 3.
3 dari mana nih ini? Ini nomor 5, 7, 9 itu kan harus dikerjakan. Jadi nggak perlu kalian pilih. Makanya itu N-nya jadi berkurang 3. 10 berkurang 3 soal maksudnya. 10 soal berkurang 3 soal jadi cuma 7 soal. Itu yang N-nya. Terus kita mulai lanjutkan. Dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 soal dari 10. Berarti R unsur dari N unsur, berarti R-nya ini 8. R-nya 8. Nggak perlu kerjakan 10, tapi diminta 8. Tapi karena ada yang wajib, maka tetap dikurangi 3. Yang wajib tadi 3 nomor ya, 3 nomor soal, 5, 7, 9 dikurangi 3, jadi tinggal 5 soal. Karena 5 soal aja yang bisa kalian pilih, karena yang 3 wajib. Akhirnya kombinasinya adalah NR, N faktorial per R faktorial, N dikurangi R faktorial. N-nya berapa tadi? C 7, 5. Jadi 7 faktorial per 5 faktorial kalikan 7 dikurangi 5 faktorial sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial. Kita mulai. 7-nya kita buka. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 2 kali 1. Nah, kita lihat ini angka-angka yang sama di atas dan di bawah. 5 sampai 1 kita coret. Nah, terus yang bawah ada 2, yang atas ada 6, bisa kita coret ya. 6 bagi 2, 3. Berarti yang ini 1, yang 6-nya 3. Hasilnya akhirnya 7 kali 3, 21. Jadi ada 21 cara seseorang bisa memilih soal yang akan dikerjakan. Kita masuk ke contoh kedua. Dari 10 siswa akan dipilih 5 orang untuk tim basket. Berapa banyak cara memilih anggota tim? Nah, di sini kita hanya memilih 5 orang aja tanpa posisinya sebagai apa. Maka dari itu kita menggunakan kombinasi, bukan permutasi. Kita lihat jawab N-nya dulu berapa, semua siswanya berapa yang akan dipilih? 10 siswa. Terus mau dipilih berapa? 5, itu sebagai R-nya. Dipilih N unsur, 5 orang. Maka kita langsung jawabnya pakai kombinasi N-R. Sama dengan C, N-nya 10, R-nya 5. Jadi 10 faktorial per 5 faktorial. Terus 10 dikurangi 5 faktorial. Kita hitung 10 faktorial per 5 faktorial. 10 kurangi 5, 5 ya, 5 faktorial. Kita mulai menghitung 10 faktorial, ditulis mulai angka 10 berkurang 1 sampai 1 angka, sampai angka 1. Nah, untuk yang 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dilihat angka yang sama di atas. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 coret. Kita lihat di sini angka 5 bisa dicoret sama angka 10. 1, 10-nya 2. Angka 4 bisa dicoret sama angka 8. 4-nya 1, 8-nya 2. Angka 3 bisa dicoret sama angka 9. 1, 3. Angka 2 bisa dicoret sama angka 6. 1, 3. Oke, tinggal menghitung yang atas. 2 kali 3 kali 2 kali 7 kali 3. Kita hitung 6, 12,
12 kali 7, 84. 84 kali 3, 252. Jadi jawabannya 252 cara. Contoh yang kedua. Sudah. Contoh yang ketiga agak lebih rumit daripada contoh yang kedua. Dari suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan terdiri dari 5 orang. Calon yang tersedia terdiri dari 8 pria dan 7 wanita. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 4 pria. Kita garis bawahi, sekurang-kurangnya terpilih 4 pria. Artinya 4 pria atau 5 pria, karena sekurang-kurangnya 4 pria. Kita lihat di sini akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 5 orang. 5 orang ini disediakan calon dari 8 pria dan 7 wanita. Sekarang pilihan yang pertama, kita pilih yang 4 pria. Kalau 4 pria kan perwakilannya terdiri dari 5 orang. Kalau 4 pria berarti sisanya adalah 1 wanita. Oke, yang 4 pria kita hitung kombinasinya. Prianya terdiri dari berapa? 8. Diambil 4. Penghubungnya kali ya, kali wanitanya berapa orang wanitanya? 7. Diambil 1. Nah, gitu ya. Ini untuk alternatif yang pertama. Jadi 4 pria, 1 wanita. Kita hitung masing-masing. 8 faktorial per 4 faktorial dikalikan 8 dikurangi 4 faktorial. Yang kedua C71, 7 faktorial per 1 faktorial, 7 dikurangi 1 faktorial. Seperti ini ya. Kita hitung lagi 8, 7, 6, 5, 4 sampai 1 per yang 4 faktorial 4 sampai 1. Oke, 8 dikurangi 4 4, berarti 4, 3, 2, 1. Di sini yang sama kita coret ya, 4 sampai 1 kita coret. Yang 4 kita coret sama 8. Yang 3 kita coret sama 6. Yang 2 kita coret sama 2. Sudah. Sekarang kita tinggal menghitung yang kombinasi 71. 7 faktorial 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 7 dikurangi 1 faktorial langsung 1 aja. 7 dikurangi 1, 6, berarti 6 faktorial 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atas sama bawah yang sama kita coret. Terus langsung kita hitung yang sebelah kiri tadi C84, sisanya 7 kali 2 kali 5. 7 kali 2 kali 5. Terus yang kombinasi 71 berapa sisanya? 7 saja. Nah, kita hitung berapa ini? Yang ini 70. Ini 7 berarti 490 cara. Ini baru 4 pria, 1 wanita. Untuk yang kedua, alternatif yang kedua, karena sekurang-kurangnya 4 pria kan berarti bisa 5 pria karena perwakilannya terdiri dari 5 orang. Jadi alternatif yang kedua 5 pria, 0 wanita. 5 pria kita masuk ke kombinasi. Prianya ada 8, diambil 5. Dikalikan kombinasi wanitanya ada 7, diambil 0. Kita hitung 8 faktorial per 5 faktorial dikalikan 8 kurangi 5 faktorial.
dikalikan 7 faktorial per 0 faktorial. 7 dikurangi 0 faktorial. Mulai hitung yang ini 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 kurangi 3, 5, 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Yang ini 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu langsung 1. Ingat ya, 0 faktorial 1. 7 dikurangi 0, 7, berarti 7 faktorial lagi ini. Dah. Mulai kita coret angka yang sama. Mulai 5 sampai 1 sama. Dah. Terus 3 kali 2 kan 6. Bisa coret sama atas. Sama-sama 6. Oke. Terus yang ini atas sama bawah sama. 7 sampai 1 kita coret. Lihat yang kiri tinggal angka berapa? 8 kali 7 kali 1. Yang kanan tinggal angka habis ya. Kalau habis tulis 1. Jadi 56 cara. Karena ada 2 alternatif, berarti kombinasi totalnya kita jumlahkan 490 ditambah 56. 546 cara.